Hai guys, kembali lagi bersama Tekno Itu Santai. Ingat, hanya menggunakan teknologi yang akan membuat Anda lebih santai. Kali ini kita akan bahas sisi lain dari Infinix Note 30, yaitu apa saja yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membeli HP ini. Seperti yang kita ketahui, Infinix Note 30 ini menawarkan banyak fitur yang menarik dengan harga yang terjangkau. Namun di balik kelebihannya ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Di video ini kita akan bahas kekurangan Infinix Note 30 secara mendetail dan mendalam. Kesimpulan yang akan saya jelaskan terkait HP Infinix Note 30 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, layar HP ini masih IPS dengan bezel yang lumayan tebal. Kemudian untuk prosesornya ini belum maksimal untuk gaming kelas berat. Selanjutnya, bahan HP ini, case-nya ini, plastiknya masih menggunakan plastik. Selanjutnya adalah HP ini baterainya cepat habis dan cepat panas. Kemudian HP ini bodinya ini berat dan terlihat bongsor atau besar. Selanjutnya, HP ini hanya punya 5 multi-touch sampling. Jadi tidak biasanya 10, ini cuma 5. Selanjutnya, HP ini belum 5G. Selanjutnya, kamera utamanya ini cuma 1. 2 lainnya ini itu hanya gimmick aja. Oke, kesimpulannya sudah. Mari kita detailkan. Kekurangan yang pertama, layar masih IPS dengan LCD refresh rate 120Hz dengan bezel yang lumayan tebal. Meskipun Infinix Note 30 ini memiliki layar yang besar dan jernih, salah satu kekurangan HP ini adalah masih menggunakan panel IPS. Panel IPS memang menawarkan kualitas gambar yang cukup baik, namun tidak secerah dan setajam panel AMOLED. Hal ini terlihat pada warna hitam yang tidak sepekat dan sedalam AMOLED dan tingkat kecerahan yang mungkin tidak terlalu optimal saat di bawah sinar matahari. Selain itu, meskipun layar HP ini memiliki refresh rate 120Hz, hal ini masih terasa kurang mulus ya. Ada beberapa pengguna yang melaporkan bahwa animasi dan scrollingnya terkadang masih terasa kurang halus, terutama saat menggunakan aplikasi tertentu. Selanjutnya, performanya hanya cukup untuk penggunaan sehari-hari. Tapi untuk gaming berat, HP ini kurang disarankan. Prosesor MediaTek Helio G99 yang digunakan di Infinix Note 30 ini memang cukup mumpuni untuk menjalankan berbagai aplikasi dan gaming secara lancar. Namun performanya ini mungkin tidak cukup optimal untuk gaming kelas berat dengan grafis yang tinggi. Beberapa pengguna yang menggunakan gaming berat seperti PUBG atau Genshin Impact di setting grafis tinggi melaporkan adanya frame drop dan lag. Meskipun demikian, Helio G99 ini masih mampu menjalankan game-game tersebut di settingan medium atau rendah dengan lancar. Ya, kembali lagi ke harganya ya, dan prosesornya masih G99 ya. Kalau punya budget lebih ya, pasti prosesornya kita pakai prosesor yang lebih tinggi. Kemudian bahan dari case HP ini masih menggunakan plastik. Meskipun desainnya ini bagus, tapi bodinya ini masih terbuat dari plastik yang terkesan kurang mewah. Bahan plastik ini tidak sekuat dan sepremium bahan metal yang digunakan oleh beberapa smartphone yang ada di kelas yang sama. Desain plastik ini juga membuat Infinix Note 30 terasa lebih kurang kokoh. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan bagi beberapa pengguna yang menginginkan smartphone dengan desain yang lebih premium dan tahan lama. Selanjutnya adalah baterai di HP ini itu cepat habis dan cepat panas. Saat saya uji untuk melihat YouTube secara offline, ini hanya bisa mendapatkan angka di 17 jaman. Dimana standar HP 5000 ampere buat saya ini adalah 20 jaman. Jujur aja saya tidak melakukan riset data terkait panasnya, tapi yang saya rasakan dibandingkan HP lain di tangan saya, HP ini lebih terasa cepat panas. Yang kelima, HP ini bodinya terasa bongsor dan berat.
Ukuran HP Infinix Note 30 ini adalah 168 mm dikali 76 mm dengan ketebalan 8,6 mm dan berat 219 gram. Jadi lebih dari 200 gram. HP ini cukup berat dan besar untuk HP di kelasnya. Dan menurut saya HP-nya juga lumayan tebal. Ini yang membuat saya kurang nyaman menggunakan HP ini. Selanjutnya HP ini hanya punya 5 multi-touch sampling. Sebenarnya buat saya ini nggak terlalu ngaruh ya. Kalau buat saya, karena saya bukan termasuk gaming profesional. Tapi kalau untuk gaming profesional mungkin ini sangat diperlukan. Kekurangan selanjutnya adalah HP ini belum 5G. Ini sangat normal ya kalau kita melihat harganya yang ada di bawah 2 jutaan. Kekurangan selanjutnya, kamera utamanya ini kamera utamanya cuma satu aja. Dua lainnya ini hanya gimmick. Entah itu depth sensor, entah itu AI, tapi menurut saya nggak begitu berfaedah. Nah, itu beberapa kekurangan dari Infinix Note 30. Itu dia beberapa kekurangan dari Infinix Note 30 yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membeli smartphone ini. Kekurangan-kekurangan HP ini juga diimbangi dengan beberapa hal juga yang ada kelebihan dari HP ini. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait apa kelebihan dari HP ini. Pada akhirnya keputusan untuk membeli Infinix Note 30 ini ada di tangan kamu. Pertimbangkan kebutuhan dan budget kamu untuk memutuskan membeli smartphone ini. Saya ulangi, kesimpulan yang saya jelaskan terkait HP ini Infinix Note 30 ini adalah sebagai berikut. Layarnya masih IPS, performanya G99-nya ini masih tergolong standar. Terus bahan plastiknya ini terasa kurang kokoh, baterainya cepat habis dan terasa cepat panas, bodinya terasa bongsor dan berat. Hanya punya 5 multi-touch sampling, belum 5G. Terus ada 3 kamera tapi hanya ada 1 kamera utama, lainnya itu hanya gimmick. Itu kekurangan dari Infinix yang saya rasakan setelah saya menggunakan HP ini. Ingat, hanya gunakan teknologi yang membuat Anda lebih santai. Saya Ais Kuncoro, sekian.